Perkenalkan, nama saya Filsana Dila Dwi Syarani, nomor urut absen 18, NIM 22013043. Kelas 1B Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Gerak Melingkar. Abstrak, jika Anda mengikat sebuah benda, misalkan bola beker, pada salah satu ujung tali, kemudian ujung tali tersebut Anda putar, maka benda tersebut akan bergerak melingkar. Kenapa benda tersebut dapat bergerak secara melingkar dan tidak terpental jauh? Hal ini dikarenakan tali menahan bola tersebut sehingga tidak terkeluar dari lintasan melingkar. Pada tali bekerja sebuah gaya tegangan tali yang merupakan gaya sentripetal dari sistem tersebut. Jarak antara benda dengan tangan terpusat atau pusat lintasan lingkaran adalah sama dengan jari-jari lintasan lingkaran yang dibentuk oleh benda. Dahuluan, sebelum kita memulai gerak melingkar beraturan lebih jauh, maka penting bagi kita untuk mengetahui mengenai besaran-besaran apa saja yang berhubungan dengan gerak melingkar beraturan atau GMB. Hal ini bertujuan agar kita bisa lebih jauh mudah untuk memahaminya. Kecepatan linear dan kecepatan sudut. Kita tinjau sebuah partikel yang bergerak dari rotasi pada sebuah lintasan lingkaran dengan jari-jari lintasan adalah R. Jika partikel tersebut bergerak sejauh selama selang waktu, maka jarak yang ditempuh oleh partikel tersebut adalah hubungan vektor kecepatan linear dan vektor kecepatan sudut. Seperti gambar yang di atas, untuk mengetahui hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut, maka kita bisa meninjaunya secara vektor, karena kedua besaran ini merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Kemudian, karena kecepatan sudut bergerak melingkar, maka secara fisis, benda yang bergerak secara melingkar atau rotasi maka berhubungan dengan perkalian sirang atau cross product dari dua vektor. Penjelasan sederhana mengenai gambar di atas. Jika Anda perhatikan gambar di atas, gambar bagian kanan merupakan ilustrasi bagaimana hubungan antara vektor kecepatan linear dan vektor kecepatan sudut. Untuk mempermudah kita memahami gambar di atas, maka di sini kita coba bayangkan sebuah tutup botol. Jika tutup botol kita putar ke arah kanan atau searah dengan jarum jam, maka botol akan tertutup. Maka dari itu, arah kecepatan sudut adalah ke bawah. Sebaliknya, jika kita memutar tutup botol ke arah kiri atau berlawanan dengan jarum jam, maka itu akan terbuka. Anda bisa mencobanya sendiri dengan mengambil sebuah botol dan memutarkan tutup botol ke kiri dan ke kanan. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa menggunakan konsep vektor. Dalam membahas masalah ini, Anda bisa membacanya pada artikel sebuah melalui link di atas. Konsep vektor yang dapat menjelaskan hubungan antara vektor, kecepatan, sudut, dan linear adalah konsep perkalian silang atau cross product. Karena menggunakan konsep perkalian silang dari dua vektor, maka kita dapat menggunakan kaidah atau aturan tanda tangan. Dan konsep tersebut maka diperoleh hubungan antara vektor kecepatan linear dan vektor kecepatan sudut adalah V sama dengan W kali R. Gerak melingkar beraturan atau yang disingkat dengan GMB adalah gerak suatu benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan sudut yang konsta. 1. Besarnya kecepatan sudut dapat kita peroleh dari persamaan di atas. Karena vektor kecepatan sudut tegak lurus dengan bidang lingkaran, maka kecepatan sudut tegak lurus dengan vektor jari-jari, artinya sudut yang dibentuk adalah 90 derajat dan sin 90 derajat sama dengan 1. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah sebuah gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Sebuah benda dapat bergerak secara melingkar dikarenakan benda tersebut memiliki percepatan yang mengaruh ke pusat lingkaran atau yang disebut dengan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini disebabkan oleh gaya sentripetal. Berdasarkan dua hukum Newton, pada benda bermassa konstan, besarnya percepatan dialami oleh sebuah benda yang berbanding lurus dengan besaran gaya yang diberikan pada benda tersebut.